Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Para jemaah hamba-hamba Allah yang berbahagia dimanapun berada, bersyukur kita pada Allah. Allah memberi hidup kita masih baik, masih segar bugar, masih bisa menghirup udara yang Allah siapkan. Bahkan semua perangkat hidup yang bersifat basic itu sebelum kita lahir sudah disiapkan oleh Allah, seperti matahari, bulan, air, bumi dan sebagainya. Salawat dan salam tertuju pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarga, para sahabat serta umat yang selalu istiqomah komitmen dengan ajarannya. Pada kesempatan ini kita bicara tentang sepintas perjalanan hidup manusia. Ada 4 tahapan perjalanan hidup manusia. Pertama adalah di alam arwah. Alam arwah artinya alam roh. Nah, apa yang kita lakukan di alam arwah itu, Allah telah ciptakan roh-roh kita ini. Kalau hari ini sudah sekitar 125 miliar roh-roh yang ada, katakanlah stok yang Allah siapkan itu digabungkan dengan fisik. Entah berapa miliar lagi roh-roh yang masih ada di gudang istilahnya itu, yang menyebabkan nanti dunia ini ya berakhir, nggak tahu kita. Nah, di alam arwah itu kita sudah berjanji secara kolektif kepada Allah bahwa yang kita sembah nanti itu adalah Allah setelah kita menyaksikan berbagai keagungan Allah. Ini digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini gambarannya. Nah, kapan roh kita ini bergabung dengan jasad? Dalam hadis diungkapkan bahwa ketika usia janin itu 4 bulan 10 hari, maka roh tadi itu digabung ke janin. Sehingga seorang ibu, tentunya seorang ibu bahagialah ya, nggak diberikan kesempatan ini kepada kaum bapak untuk mengandung. Nah, terjadi gerakan yang agak berbeda dengan gerakan sebelumnya. Di sana terjadi penguatan kembali. Yang tadinya perjanjian yang bersifat kolektif, kemudian bersifat individual. Memperkuat janji yang kita ikrarkan di alam arwah secara kolektif. Intinya adalah bahwa yang kita sembah adalah Allah, yang kita taati adalah Allah. Sana juga Allah akan tentukan nanti kapan ajal kita, berapa durasi hidup kita dikasih oleh Allah, jatah umur dan sebagainya, termasuk juga jodoh, rezeki dan seterusnya. Para hamba Allah yang berbahagia. Nah, kemudian setelah 9 bulan ya, kurang lebih ya, dari proses ya gabungan ya antara roh dan jasad di kandungan ibu kita akan lahir, atau kita pun lahir di muka bumi ini. Nah, di sini sangat penting momen awal kelahiran kita ini dalam konteks agama kita sangat dituntut. Ketika kita lahir, agar suara atau sesuatu yang pertama didengar oleh si bayi ini adalah kalimat tauhid, juga agar connect dia antara perjanjian di alam arwah, diperkuat di alam kandungan, kemudian nyambung di saat dia lahir. Suara pertama diharapkan yang didengar adalah suara kalimah yang indah, yaitu dengan diazankan kemudian diiqamahkan. Ini akan bisa terjadi manakala suatu keluarga itu dia beriman kepada Allah sebagai muslim.
Untuk itu kita bersyukur. Allah anugerahkan kita mampu mempertahankan ikrar kita di alam arwah, di alam rahim sebagai seorang beriman. Kenapa demikian? Karena ya anak itu nanti sangat diwarnai oleh ya keluarganya. Ya. Semua kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Jadi semua bayi itu lahir dalam keadaan fitrah suci dia, artinya bertauhid dia kepada Allah. Siapa yang merubah? Nah, keluarganya. Ya. Keluarganya itu ya di luar Islam biasanya diarahkan ya ajaran itu juga tidak ada istilahnya azan, nggak ada iqamah dan sebagainya. Ini kita sebagai ayah dan ibu harus hati-hati ini, jangan sempat nanti memilih mantu, memilih lingkungan dan sebagainya, dan sempat yang bisa mengarahkan kita kepada kesyirikan kepada Allah. Nah, hiduplah kita di dunia. Ingat tadi gambaran, hidup kita di dunia sebentar sekali. Kalau kita bandingkan dengan ya satu hari akhirat saja, itu enggak sampai sekian persen saja, hanya 0,00 sekian persen. Karena satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Sementara durasi hidup kita ini antara 60 sampai 70 tahun saja, sangat langkah lebih dari usia itu. Karena keterbatasan kita. Dan enggak enak juga kalau sudah di atas 80 tahun, ya sudah merepotkan banyak orang. Pokoknya kamar mandi pun harus dituntun. Kadang-kadang makan pun susah, gigi pun sudah barangkali rontok dan sebagainya, mata pun sudah rabun, rambut pun sudah ubanan dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya barangkali hikmah kenapa Nabi kita itu Allah panggil dia dan usia masih segar 63 tahun. Tapi bukan berarti dengan usia itu dia tidak produktif, bahkan manusia yang paling banyak produktif adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan sifat kesiapannya untuk melaksanakan aturan Allah membuat dia termulia dari sekian banyak manusia. Bahkan dia menjadi komandan semua nabi dan semua umat yang beriman itu menuju surganya Allah. Kenapa? Karena itu tadi kemampuan dia mendesain waktu, menggunakan waktu semata-mata untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin selama hidup di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu di dunia ini adalah tempat kita bertanam, bukan tempat bermain-main. Walaupun dunia ini kalau nggak hati-hati kita ya tempat bersenda gurau, bermain-main bisa saja bagi mereka yang tidak punya orientasi hidup jelas. Nah, itulah sebabnya Allah agar kita ini nggak keliru jalan diturunkan Al-Quranul Karim. Nah, hari ini kita berada pada bulan Ramadan sebagai momen diturunkannya pertama kali Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran pertama kali ya. Kemudian juga Al-Quran berfungsi sebagai hudan, petunjuk jalan mana jalan yang menuju sukses dunia dan akhirat, mana yang mengarahkan manusia itu rugi dunia maupun akhirat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan juga sebagai penjelas mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu, dengan kasih sayang Allah didesain sedemikian rupa ya hidup manusia di muka bumi ini agar tidak salah jalan. Nah, bukan itu saja. Al-Quran juga ya diperintahkan kepada manusia terbaik ini untuk melaksanakan setiap kandungan yang ada di dalamnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dalam konteks hidup sebagai ayah, sebagai paman, sebagai kakek, sebagai pemimpin, sebagai suami, dan seterusnya. Sangat lengkap sekali. Apakah dia sebagai orang yang beraktivitas dalam ekonomi, dalam politik, dalam siasah macam-macam, ya politik dan masyarakat ijtimaiyah maupun dalam konteks sebagai seorang ya komandan militer dan sebagainya. Semuanya sudah sangat lengkap. Nah, kita hari ini bersyukur bahwa semua perjalanan Nabi kita itu terekam sesuai dengan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita. Dan sangat valid karena yang menyampaikan adalah sahabat-sahabat yang terpercaya. Kalau begitu, tidak ada alasan kita untuk salah jalan sebenarnya kalau kita mau menggunakan potensi diri kita untuk mencermati pesan-pesan tertulis dan juga para ulama yang masih istiqomah
melaksanakan ya aturan-aturan hidup yang terarah dan mengarahkan kepada keridhaan Allah itu. Nah, oleh karena itu kita apapun posisi kita, apapun profesi kita dan sebagainya, mari kita renungkan kembali, sudahkah perjalanan hidup kita ini sesuai dengan aturan Allah, di mana hidup kita di dunia ini sangat singkat, atau tidak? Kesempatan hanya di dunia ini. Para hamba Allah yang berbahagia. Kemudian nanti setelah kita kerja keras bertanam, siapa? Tinggal apakah bibit tanaman kita benar atau tidak. Nanti hasilnya kapan kita mengetam? Di proses berikutnya, alam keempat. Alam keempat itu alam barzah. Alam barzah artinya alam penantian, alam transit menjelang alam kelima, yaitu akhirat. Ya. Jadi alam akhirat merupakan alam pemetik hasil, penentu hidup kita untuk kelanjutan berikutnya yang tidak ada ujungnya lagi. Hasil positif atau tidak ditentukan oleh hidup di dunia ini. Bahkan di alam barzah pun bisa kelihatan hasil umum dari apa yang akan kita peroleh di hari kiamat nanti itu. Maka bagi orang yang baik selama di dunia ini, di alam barzah seolah dia sebentar saja. Karena dia penuh dilingkupi dengan suasana indah. Ya, baru suasana. Nanti pada akhirnya akan menikmati secara langsung keindahan itu sendiri yang akan dirasakan yang sifatnya abadi. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak siap atau menggunakan semua kesempatan hidup itu dengan hal yang negatif, bertentangan dengan aturan Allah, maka suasana ketidakbaikan itu juga sudah ya tergambar atau digambarkan oleh Allah, yang pada akhirnya semakin takut, semakin mendekat kiamat, semakin takut karena akan langsung menghadapan dengan siksaan yang sangat dahsyat itu. Para jemaah, ya para pemirsa, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat di manapun berada, mudah-mudahan dengan gambaran perjalanan hidup kita ini ya, ada alam barzah, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, mari kita cermati betul-betul sehingga penghujung kehidupan kita yaitu alam akhirat menjadi orang yang sukses seperti yang digambarkan oleh doa kita seharian atau doa sapu jagat yang juga digambarkan oleh surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, ya. Datangkanlah kebahagiaan hidup kami di dunia ini dan juga kesuksesan abadi di akhirat kelak dari kami dari siksaan neraka. Seperti juga doa kita ya dalam bulan puasa yang sering kita lakukan, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa rukwana wa sujudana dan seterusnya. Kemudian juga doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesempatan kita, memperkuatkan niat dan tekad kita untuk banyak berbuat dalam rangka mengisi kehidupan yang sangat terbatas ini sehingga ujungnya kita menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.